Shalom, salam sejahtera jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur hari ini kita berkesempatan lagi beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan di hari Minggu Kudus 24 Mei 2020. Kita akan mempersiapkan seluruh hidup kita untuk masuk dalam ibadah pada pagi hari ini. Mari kita mengambil saat teduh sejenak. Amin. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita memuji Tuhan dari Kidung Keesaan nomor 7 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Berhimpun semua menghadap Tuhan dan pujilah Dia pemurah benar. Ketahuilah bahwa pertolongan kita dalam kebaktian minggu pagi hari ini adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta penghiburan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Haleluya. Bimbing dalam ibadah kita diambil dari Injil Yohanes pasal 14 ayat 26 sampai 27. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Jemaat yang terkasih dalam Kristus, marilah saat ini dengan rasa sesal dan malu kita merendahkan diri, mengaku segala dosa kita dengan hati yang takut akan Tuhan. Firman Tuhan dalam Mazmur 32 ayat 5 berkata, dosaku kuberitahukan kepadamu dan kesalahanmu tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosa. Karena itu Bapak Ibu, mari kita masing-masing menghadap Tuhan. Kita mau mengaku segala dosa kita. Kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Allah kami yang hidup, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha tahu. Tidak ada sesuatu yang terjadi dalam hidup kami di luar daripada pengetahuan, karena Engkau Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan, di dalam segala kerendahan hati kami datang kepadamu ya Tuhan, mengakui akan segala keterbatasan kami, bahkan mengaku segala dosa dan kesalahan kami,
Sebab kami sadar dalam perjalanan hari-hari kami belumlah sempurna. Kadangkala kami jatuh ke dalam dosa perkataan, dosa melalui pikiran, bahkan dosa melalui perbuatan kami yang tidak memuliakan nama-Mu. Maka saat ini Tuhan, dalam segala kesadaran kami mengaku bahwa kami adalah orang yang berdosa. Ampunilah kami Tuhan, kuduskanlah kami, supaya kami layak ya Tuhan untuk memuji menyembah-Mu. Sebab Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang maha kudus. Engkau menghendaki kami jemaat-Mu supaya kami hidup di dalam kekudusan. Terima kasih Tuhan, kebenaran firman-Mu meneguhkan iman kami, bahkan memberikan kami sebuah jaminan ketika kami mengaku dosa. Engkau Allah yang setia dan adil, Engkau akan mengampuni segala dosa kami dan menyucikan kami dari segala kejahatan. Terpujilah Engkau. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari kita mendengarkan firman Tuhan, berita anugerah dan petunjuk hidup baru. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan kepadamu di dalam Tuhan, janganlah hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Efesus 4 ayat 7, 17 dan 30. Kiranya Roh Kudus membantu kita untuk melakukan kehendak Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Mari kita memuji Tuhan kembali dari Kidung Keesaan nomor 625 ayat 1 dan 2. Apapun juga menimpamu, Tuhan menjagamu. Naungan kasih-Nya melindungimu, Tuhan menjagamu. bersama seluruh orang percaya dan
dan gereja dalam segala abad. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli kita di hadapan Allah dengan kesungguhan hati dan mulut berkata, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin." Silakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita mempersiapkan seluruh hidup kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita memuji Tuhan terlebih dahulu. Kekuatan di hidupku kudapat dalam Yesus. Firman-Mu adalah firman yang kekal, firman yang mutlak. Kami tidak mampu memahami dengan logika kami. Itulah sebabnya kami memohon pertolongan Allah Roh Kudus yang mencerahkan hati dan pikiran kami, supaya kami dapat memahami firman-Mu dengan baik, dan melalui firman
iman kami diteguhkan. Terpujilah Engkau, kami sedia mendengarkan firman-Mu dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Pembacaan firman Tuhan hari ini diambil dari Yohanes pasal 17 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Yohanes pasal 17 ayat 1 sampai dengan 11. Demikian firman Tuhan. Perikopnya doa Yesus untuk murid-muridnya. Demikianlah kata Yesus. Lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau, sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup. Demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu, dan engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu, dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman dan memelihara dalam hidup kita sehari-hari. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Saya berharap bahwa kita semua tetap dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan tetap bersemangat memuji Tuhan, beribadah kepada Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, sekalipun kita berada dalam masa-masa yang sulit. Tapi sekali lagi kita bersyukur kita bisa beribadah di rumah kita masing-masing. Berdasarkan firman Tuhan yang sudah kita baca, tema khotbah minggu ini adalah dikuatkan sebagai pengikut Kristus. Dikuatkan sebagai pengikut Kristus. Itulah tema kita. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, beberapa hari yang lalu kita baru memperingati peristiwa penting, yakni kenaikan Yesus ke surga. Kenaikannya adalah fakta sejarah, bukan mitos. Kenaikannya ke surga menyatakan bahwa dia memang berasal dari surga, dan dia memang bertahta di surga. Dia kembali untuk menyediakan tempat bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Ketika Yesus bersama murid-muridnya, dia sudah berulang kali mengingatkan murid-muridnya tentang konsekuensi menjadi pengikut Kristus. Bahwa mereka akan dibenci, dihina, dianiaya, bahkan dibunuh oleh karena nama Kristus. Kita bisa lihat itu dalam Matius pasal 10 ayat 22. Kemudian juga di dalam Matius pasal 24 ayat 9, Yesus sudah menyatakan demikian. Dan hal itu menjadi kenyataan. Ketika kita membaca kisah para rasul, maka jelas bahwa orang-orang Kristen menghadapi kesulitan dan penganiayaan karena mereka mengikut Kristus. Sejarah mencatat begitu banyak kaum martir. Karena apa? Karena memberitakan nama Kristus. Mulai dari para rasul. Dan hal itu masih terus dan akan terus terjadi. Sampai kapan?
sampai Kristus datang kembali. Dalam Yohanes pasal 16 ayat 33, Yesus pun berkata kepada murid-muridnya, semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Saudara, Yesus sudah menyatakan dalam pasal 16 ayat 33, kuatkanlah hatimu. Apa yang membuat para pengikut Kristus tetap kuat bertahan sampai pada akhirnya? Tentu saudara, kekuatan saya, kekuatan kita adalah di dalam Tuhan, di dalam firman, di dalam doa. Di dalam Yohanes 17 yang tadi sudah kita baca, yang juga disebut sebagai doa Imam Besar Agung. Yohanes 17 adalah doa Yesus, juga sering disebut sebagai doa kemenangan. Di dalam bagian ini kita menemukan beberapa hal yang sangat menguatkan para murid-murid, yang sangat menguatkan para pengikut Kristus, yang tentunya menguatkan kita juga pada saat ini. Ada 4 hal secara singkat akan saya sampaikan, apa yang bisa menguatkan kita sebagai pengikut Kristus. Pertama, adanya kepastian hidup yang kekal. Kedua, adanya pemeliharaan Allah. Ketiga, adanya komunitas yang saling menguatkan. Keempat, adanya janji penyertaan melalui Roh Kudus. Saya akan sampaikan secara singkat satu persatu. Pertama, apa yang menguatkan para pengikut Kristus? Adanya kepastian hidup yang kekal. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam doanya Yesus menyatakan bahwa kepadanya telah diberikan kuasa atas segala yang hidup. Demikian juga Ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua orang yang percaya kepadanya. Dalam ayat 3 disebutkan, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Perhatikan saudara, dalam ayat ini ditegaskan bahwa satu-satunya Allah yang benar adalah Allah yang sudah menyatakan dirinya melalui Kristus Yesus. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, hal ini merupakan penegasan ulang. Sebab dalam percakapan Yesus bersama dengan murid-muridnya pada pasal-pasal sebelumnya, juga pada minggu lalu sudah disinggung, di dalam pasal 14, dia sudah menegaskan bahwa siapa melihat Yesus sudah melihat Bapa. Bahwa siapa mengenal Yesus, dia sudah mengenal Bapa. Bahwa Yesus itu adalah jalan, bahwa dia adalah kebenaran, bahwa dia adalah hidup yang sesungguhnya. Dan siapa yang percaya kepada Yesus, dia akan sampai kepada Bapa. Jadi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam pembacaan kita Yohanes 17 ayat 4 dikatakan, aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang kau berikan kepadaku untuk melakukannya. Bahkan dalam ayat-ayat selanjutnya, Yesus sudah menyatakan siapa Bapa dan sudah menyampaikan apa yang merupakan isi hati Bapa. Semua firman yang sudah disampaikan kepada dia sudah diberitakan kepada murid-muridnya. Maka di sini kita lihat bahwa pemberitaan firman oleh Kristus kepada murid-muridnya sudah tuntas, dan bukan hanya pemberitaan, tapi apa yang dia beritakan dia sudah kerjakan dan sudah mengerjakannya secara sempurna. Maka dia berkata di atas kayu salib, tetelestai, sudah selesai. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hal ini tentu menguatkan murid-murid pada masa itu, dan juga menguatkan kita sampai dengan masa sekarang. Ingatlah bahwa Yesus adalah Tuhan yang hidup. Dia adalah Tuhan yang berkuasa, dan Dia berkuasa memberikan kehidupan yang kekal kepada orang-orang yang percaya. Dia berkuasa atas seluruh kehidupan kita, dan Dialah yang memberikan kita kemenangan demi kemenangan di dalam menjalani hidup kita tiap-tiap hari. Jadi ini hal yang sangat menguatkan, bahwa di dalam Yesus Kristus ada kepastian hidup yang kekal. Kedua, adanya pemeliharaan Allah. Dalam perjalanan mengikut Yesus, murid-muridnya sudah meninggalkan
bisa disebut zona nyaman. Mereka meninggalkan keluarga, meninggalkan pekerjaan. Namun Yesus mengajar mereka agar mereka tidak khawatir menjalani kehidupan mereka. Burung-burung saja dipelihara, gitu ya. Bunga bakung diberi keindahan. Apalagi kamu yang sudah hidup untuk kerajaan Allah, pastilah dipelihara dan diberkati. Itulah kira-kira yang disampaikan oleh Yesus kepada murid-muridnya di dalam Matius pasal 6 ayat 25 sampai 34. Bahkan selama dalam pelayanan, murid-muridnya menyaksikan sendiri mujizat yang dikerjakan oleh Yesus, penyembuhan yang dikerjakan oleh Yesus. Banyak orang sakit disembuhkan, orang buta dicelikkan, orang lumpuh berjalan, orang kelaparan diberikan makan, diberikan minum, dilindungi dari bahaya, dijauhkan dari si jahat, dan banyak lain-lain lagi yang sudah dikerjakan oleh Yesus. Maka dalam doanya Yesus berdoa untuk murid-muridnya supaya mereka tidak khawatir. Yesus memberikan penegasan bahwa mereka adalah miliknya. Milikku, kata Yesus, tapi juga milikmu, menunjuk kepada Bapa. Kata milik atau kepunyaan mengindikasikan akan adanya pemeliharaan dari sang pemilik, yaitu Allah sendiri. Yesus berdoa, peliharalah mereka dalam namamu. Jadi jaminannya apa? Jaminannya adalah Allah sendiri. Pemeliharaan dihubungkan dengan nama Allah yang sudah dinyatakan melalui Yesus Kristus. Referensinya jelas, saudara-saudara, bahwa ketika Yesus bersama murid-muridnya, Yesus bertanggung jawab memelihara mereka. Dan pemeliharaan itu bersifat kontinu atau bersifat terus-menerus, sebab penjaminnya adalah Allah yang berkuasa. Dia adalah pencipta alam semesta, Dia pemilik segala sesuatu. Maka pemeliharaannya pastilah terjamin. Tidak mungkin Allah mengabaikan miliknya sendiri yang sudah ditebus dengan darahnya yang mahal. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya kira sebagai ilustrasi, kalau kita memiliki benda atau barang yang berharga, pasti juga kita menjaganya baik-baik, bukan? Kita mau supaya kondisinya tetap aman, terpelihara. Karena itu percayalah bahwa pemeliharaan Allah sempurna dalam hidup kita. Amin. Amin ya. Dapatkah saudara merasakan pemeliharaan Allah pada masa-masa yang sulit, pada masa COVID ini? Saudara merasakan pemeliharaan Tuhan? Amin. Kalau saya pasti mengaminkan. Bagaimana Tuhan berkarya, bagaimana Tuhan menyatakan kasih-Nya, pemeliharaannya kepada kita, hamba-hambanya, kepada kita semua umat-Nya. Apakah saudara merasakan penyertaannya ketika saudara bekerja dari rumah, atau bekerja di rumah, belajar di rumah, dan melakukan segala aktivitas lainnya? Saya sendiri merasakan, dan saya berharap, saya yakin kita juga semua merasakan bagaimana penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kita sehari-hari. Apakah saudara-saudara yang melayani, kita yang menjadi pelayan di gereja, juga merasakan bagaimana penyertaan Tuhan di dalam pelayanan kita? Pasti, saya yakin kita semua berkata, amin. Maka sebagaimana doa Yesus, peliharalah mereka ya Bapa, itu sudah terbukti, itu sudah menjadi kenyataan, itu sudah menjadi pengalaman kita masing-masing, bahwa Tuhan menjaga, memelihara kita semua. Tuhan melindungi kita dari segala yang jahat. Dan ketika ada pun berbagai tantangan, Tuhan memberikan kita ketenangan, memberikan kita kekuatan untuk apa? Untuk kita mampu bertahan, bahkan mengalami kemenangan iman. Yang ketiga, saudara-saudara, adanya komunitas yang saling menguatkan. Kalau kita perhatikan lagi ayat-ayat selanjutnya dari Yohanes 17, di dalam doanya, Yesus tidak hanya berdoa untuk murid-muridnya pada saat itu, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadanya melalui pemberitaan mereka. Ayat yang ke-20. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Yesus mengutus murid-muridnya dan menguduskan dalam kebenaran. Dan melalui pemberitaan itu banyak orang yang mengenal Allah yang penuh kasih dan keadilan. Sehingga mereka menjadi satu kesatuan, menjadi satu komunitas yang hidup, menjadi satu komunitas yang saling melengkapi, yang saling menguatkan, yang saling mendoakan.
menjadi satu dalam pengertian sehati sejiwa dalam mengemban misi Kristus bagi dunia. Dengan demikian Bapa dipermuliakan. Akan tetapi bahwa orang-orang mengikut Kristus dengan setia kelak juga akan turut dalam kemuliaannya yang kekal, bertemu muka dengan muka di dalam kerajaan surga. Kita bisa lihat ayat 24. Di sana dikatakan, ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, oleh karena pengharapan yang mulia ini, maka para pengikut Kristus harusnya bersukacita. Kita semua bersukacita akan pengharapan bahwa kita akan berjumpa lagi dengan Kristus di dalam kemuliaan yang kekal. Bahwa komunitas atau persekutuan orang-orang percaya kepada Kristus haruslah tetap di dalam satu spirit, satu semangat untuk melaksanakan misi Allah, saling menguatkan, saling menyemangati di dalam menjalani kehidupan ini. Pertanyaannya, apakah kita sudah menjadi jemaat atau komunitas yang saling menguatkan? Apakah kita sudah menjadi jemaat yang saling mendoakan? Apakah kita sudah menjadi jemaat yang saling mengasihi, saling memperhatikan satu dengan yang lain? Saya yakin sudah ya. Tapi kalau belum sempurna, belum total, maka masih ada waktu. Mari kita saling menguatkan dalam masa-masa yang sulit. Tapi bukan saja masa yang sulit, dalam segala situasi, jemaat yang adalah satu kesatuan, satu komunitas, haruslah saling menguatkan satu dengan yang lain. Yang terakhir, yang keempat, adanya janji penyertaan melalui Roh Kudus. Memang Yesus sudah menyampaikan bahwa Ia akan naik ke surga. Namun sebelum Dia naik ke surga, Dia sudah menjanjikan penyertaan sampai kepada akhir zaman. Selain bahwa Dia terus menjadi pendoa bagi kita, Dia juga menjanjikan akan datangnya Roh Kudus. Dalam Yohanes 14 ayat 16 kita bisa lihat di sana. Roh Kudus yang dijanjikan adalah roh kebenaran, roh penghibur, penolong yang setia, yang disebut dengan istilah Parakletos. Dialah yang akan menginsafkan manusia akan dosa, akan kebenaran dan penghakiman. Roh Kudus yang dijanjikan sudah datang, saudara-saudara, dan Dia mendiami orang-orang yang percaya kepadanya. Tapi bukan hanya mendiami, tapi Roh Kudus memenuhi orang-orang yang percaya, memenuhi dengan damai sejahtera, memenuhi dengan sukacita, memenuhi dengan kasih. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pertanyaannya, apakah saudara dan saya sudah mengalami kuasa Roh Kudus itu? Sudahkah kita memiliki damai sejahtera sejati di hati kita? Sudahkah kita memiliki shalom itu? Amin. Sudah? Kalau sudah, katakan kepada teman, kalau ada teman di samping, damai sejahtera bagi kamu. Itu memang perkataan Yesus. Tapi kita juga bisa menyampaikan itu kepada sesama kita. Tanyakan, apakah ada damai di hatimu saat ini? Kalau ada damai sejahtera, itu harus ada, dan senantiasa memberikan kekuatan, memberikan penghiburan. Di mana ada damai sejahtera, maka di sana akan timbul kebenaran. Di mana ada damai sejahtera, maka ketakutan pun sirna. Di mana ada damai sejahtera, maka di sana akan ada sukacita. Di sana akan ada satu spirit, satu semangat untuk kita bisa melakukan apa yang merupakan tanggung jawab kita. Saudara-saudara yang terkasih Tuhan, inilah yang dilakukan oleh Yesus ketika Dia mau berpisah dengan murid-muridnya. Dia berjanji akan mengutus Roh Kudus, dan Roh Kudus memang sudah dicurahkan, bahkan berdiam memenuhi hati kita.
tanpa pertolongan Allah Roh Kudus, saudara-saudara, kita akan lemah. Tanpa pertolongan Allah Roh Kudus, maka kita bisa kalah, bahkan jatuh ke dalam dosa. Maka kita bersyukur, saudara-saudara, bahwa menjadi pengikut Kristus sungguh berbahagia, karena Kristus menguatkan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita, tapi Dia menyertai kita sampai akhir zaman. Dia memberikan Roh Kudus yang akan terus menuntun kita menjalani hari-hari kita. Kesimpulannya apa, saudara? Menjadi pengikut Kristus atau murid Kristus itu adalah anugerah. Itu adalah kasih karunia yang agung, yang luar biasa. Maka kita harus bangga memiliki Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kenapa? Karena Dia tidak hanya mencipta, Dia tidak hanya memelihara dalam kesementaraan, tetapi Dia memberikan kita kepastian kehidupan yang kekal. Dan kita diberikan satu tugas, satu mandat yang mulia. Untuk apa? Untuk memberitakan tentang Dia, memberitakan Injil Kerajaan Allah. Inilah yang harus kita jalankan dengan penuh sukacita. Maka saudara, mari kita menjadi pengikut Kristus yang setia, menjadi pengikut Kristus yang total, tidak setengah-setengah, menjadi pengikut Kristus yang sungguh-sungguh. Pengikut Kristus atau murid Kristus disebut dalam istilah Yunani matetes. Matetes berarti seseorang yang mengikuti jejak langkah sang guru. Maka kalau kita adalah murid Kristus, Kristus adalah guru agung kita, mari kita mengikuti jejak langkahnya, mengikuti teladannya, dan hidup sesuai dengan tujuannya. Kiranya Tuhan menguatkan, Tuhan terus menghiburkan kita, Tuhan terus memimpin kita menjalani kehidupan kita hari demi hari. Kiranya Tuhan memberkati jemaat sekalian. Mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Yesus Kristus, terima kasih untuk firman-Mu yang kami sudah dengarkan pada hari ini. Kami berdoa supaya Allah Roh Kudus kiranya memberikan kami kemampuan untuk dapat mengingat firman, untuk kami dapat menghayati, bahkan juga melakukan firman-Mu di dalam hidup kami tiap-tiap hari. Kami sudah berdoa, mengucap syukur atas kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Tiba saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Maliaki 3 ayat 10, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Mari kita persiapkan persembahan kita, dan sembari kita memberikan persembahan, kita memuji Tuhan dari Kitab Yesaya 483 ayat 1 dan 2. Tuhan, betapa banyaknya berkat yang Kau beri. Betapa banyaknya berkat yang Kau beri. Hidup abadi.
membawa syafaat dan diakhiri doa Bapa kami. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih pada kesempatan ini dan Kau memberikan kami sekali lagi kesempatan untuk menyatakan rasa syukur kami melalui persembahan yang sudah kami kumpulkan. Doa kami supaya Engkau menguduskan persembahan yang kami kumpulkan agar bisa dipakai dalam pekerjaan mulia, dalam pelayanan khususnya melalui Gereja Pukris Kota Wisata. Berkatilah semua jemaat yang sudah memberikan persembahan, bahkan juga yang belum sempat memberi. Tuhan juga kiranya menolong, bahkan mencukupkan segala berkat bagi mereka. Bapa, saat ini kami berdoa, menyerahkan ke dalam tangan untuk pelayanan yang Tuhan kerjakan melalui Gereja-Mu Pukris Kota Wisata. Kiranya Tuhan memberkati para pelayan, gembala, bahkan juga pendeta, semua majelis jemaat. Kiranya Tuhan menolong kami supaya kami dapat melakukan tanggung jawab kami dengan penuh sukacita, diberikan kesehatan, diberikan kerjasama yang baik di dalam melakukan tugas pelayanan. Bapak, kami juga berdoa menyerahkan pelayanan para misionaris di berbagai wilayah, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Kiranya Tuhan yang memberkati supaya melalui pelayanan misi banyak suku-suku bangsa yang mendengar nama Yesus, bahkan percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Kami tetap berdoa untuk keluarga Pak Charles Ematan di Kamboja. Tuhan memberikan mereka ketahanan rohani. Tuhan memberikan mereka semangat untuk terus menjalankan tugas mulia dalam pemberitaan Injil. Tuhan juga mencukupkan segala kebutuhan mereka. Tuhan jaga dan lindungi mereka tiap-tiap hari. Bapa, saat ini kami juga berdoa menyerahkan bangsa dan negara kami Indonesia. Doa kami supaya Engkau memberkati pemerintah kami, dari presiden, wakil presiden, dan semua kabinet Indonesia Maju, supaya mereka terus bekerja sama, bergandengan tangan, melakukan segala sesuatu yang terbaik untuk kemajuan bangsa kami. Doa kami untuk semua eksekutif dari pusat sampai ke daerah, kiranya Tuhan memberkati mereka supaya tetap ada koordinasi, ada kerjasama yang baik. Demikian juga untuk badan legislatif, yudikatif, dan semua aparatur negara ini, juga aparat keamanan, TNI, Polri. Tuhan memakai mereka supaya mereka tetap bersama-sama memajukan negeri ini. Kami berdoa juga Tuhan untuk penanganan COVID-19 sekarang ini. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan, memberikan kesehatan, memberikan hikmah kepada para medis, baik dokter, perawat, dan semua yang terkait di dalamnya, supaya terus dengan semangat dapat bekerja untuk menolong para pasien, bahkan juga semua pasien berikanlah kesembuhan, juga masyarakat bangsa Indonesia berikanlah kesadaran supaya dapat menjaga diri masing-masing, sehingga dengan demikian penyebaran virus dapat berkurang ataupun berhenti. Bapa di surga, saat ini kami juga berdoa bagi semua saudara-saudara kami yang mengalami penderitaan, bukan saja karena wabah COVID, tapi juga ada wabah yang lain yang juga melanda, baik itu DBD atau juga karena bencana alam, karena banjir, karena berbagai peristiwa-peristiwa yang lain, dan mereka mengalami penderitaan, kelaparan, kesusahan. Kiranya Tuhan juga menolong mereka, baik melalui pemerintah, melalui lembaga-lembaga keagamaan, melalui gereja, bahkan juga melalui kami sekalian. Bapa di surga, saat ini kami berdoa menyerahkan ke dalam tangan-Mu juga untuk semua anggota jemaat Pukris Kota Wisata. Kiranya Tuhan memberkati dari anak-anak kecil, bahkan juga lansia. Kiranya kasih Tuhan menyertai kami sekalian, keteguhan iman Tuhan berikan kepada setiap jemaat, bahkan Tuhan menguatkan sebagaimana firman-Mu hari ini. Oleh Roh Kudus kami diberikan juga keberanian untuk menyatakan kebenaran, menyaksikan bahwa Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Bapa di surga, kami berdoa untuk mereka yang dalam kelemahan sakit dan membutuhkan kesembuhan, pemulihan dari Tuhan. Kiranya Tuhan menjamah, berikan kesembuhan untuk Opung Juan, Bapak Sabar Bulton, untuk Ibu Selvi Remre, untuk Ibu Oce Paulina, untuk Oma Lasut, juga untuk Opung Sahat Sirait, Ibu Kristina Ramona Bulan, juga untuk
anak kami Mikael Tirtawinata, juga yang lain-lain yang belum sempat kami sebutkan, yang dalam keadaan sakit. Kami berdoa dalam nama Yesus supaya Tuhan kiranya menjamah, Tuhan memberikan kesembuhan, Tuhan memberikan pemulihan, dan terutama Tuhan memberikan mereka kekuatan iman. Bapa di surga, saat ini kami juga berdoa untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan, memberikan iman untuk anak kami Benyamin Tanjung dan Niel Gunawan, juga yang ada di SLB Kiriakon. Dan memberkati juga para guru, memberkati semua orang tua mereka. Bapak, kami berdoa untuk semua anak-anak kami yang akan mengakhiri semester ini melalui ujian-ujian akhir semester. Bahkan mereka yang sudah melewati masa ujian, kiranya Tuhan terus memimpin mereka supaya tetap bersemangat dalam menempuh pendidikan di level mereka masing-masing. Dan melalui semua proses pendidikan ini, mereka pun boleh berhasil secara akademik. Tapi lebih daripada itu, kerinduan kami supaya semua anak-anak kami menjadi generasi yang takut akan Tuhan. Bapa di surga, berkati juga ibu-ibu yang sedang mengandung anak yang Tuhan karuniakan. Berkati dan tolong Ibu Juliana Gultom dan Ibu Siti Nurlela. Biarlah mereka tetap dalam keadaan sehat. Juga anak yang dikandung juga dalam keadaan sehat, supaya sampai pada waktunya boleh lahir dalam keadaan damai, sejahtera, dan sukacita. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk beberapa anggota jemaat yang berulang tahun di minggu ini. Kiranya Tuhan yang memberikan mereka umur panjang, memberikan kesehatan, memberikan semangat, memberikan sukacita. Doa kami untuk Ibu Purnama Gusni Haloho, Bapak Penatua Sahala Oluan Manik, Bapak Heri Kansil, Bapak Vence Kilasaduk, adik Andrea Deborah Putri Nandita Sormin, Saudari Meiliana Wijaya. Kami berdoa menyerahkan semua saudara-saudara kami ini ke dalam tangan. Engkau pencipta mereka, Engkau juga akan memelihara, dan Engkau akan memakai mereka menjadi alatmu, menjadi berkat bagi banyak orang. Kami juga berdoa menyerahkan Bapak Satyeli Sebuah dan Ibu Siti Nurlela Lestari yang berulang tahun pernikahan pada tanggal 24 Mei ini. Kiranya kasih Tuhan menyertai mereka. Tuhan memberkati rumah tangga ini sehingga menjadi rumah tangga yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan, yang terus menjadi saksi bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan sekali lagi semua jemaat-Mu ke dalam tangan-Mu. Pimpinlah, sertailah, sehingga kami tetap dapat menjalankan peran kami dengan sebaik-baiknya, dan kehidupan kami Tuhan dapati dalam keadaan yang tetap setia, dari dalam iman kepada Tuhan, di dalam penyerahan diri secara total kepada Tuhan. Bapak, inilah doa kami yang kami naikkan kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang sudah mengajar murid-muridnya berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tibalah saatnya kita di penghujung ibadah kita pada hari ini. Mari kita bersama-sama berdiri, kita akan memuji Tuhan. Di hidupku ada sobat yang setia. Hidup Desa nomor 585 ayat 1 dan 2. Basta
Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, Engkau sudah memimpin kebaktian kami dari awal hingga selesai berjalan dengan baik. Bagimulah segala pujian, hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.